الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumahnya untuk bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat, pembawa risalah rahmah yang telah membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah, dari kesesatan menuju hidayah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib wasiatkan pada diri pribadi beserta seluruh kaum muslimin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat, karena takwa adalah cahaya bagi hati yang gelap, karena takwa adalah jalan menuju surga yang penuh kenikmatan dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Barangkali masih terasa hangat di ingatan kita bersama bagaimana lisan kita basah dengan Al-Qur'an dan bagaimana nikmatnya kita berdiri bersama-sama dalam salat malam. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besar kini adalah, masihkah semangat Ramadan itu tersisa? Masihkah kita istiqamah beribadah sebagaimana di bulan Ramadan? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala memberikan sebuah kutipan. Beliau mengatakan dengan kaidah yang luar biasa. Beliau mengatakan sesungguhnya tanda diterimanya atau ditolaknya suatu amalan adalah seseorang senantiasa melaksanakan kebaikan setelah sebelumnya dia melaksanakan kebaikan, dan tanda ditolaknya suatu amalan adalah dia melaksanakan keburukan setelah sebelumnya dia melaksanakan kebaikan. Maka indikator keberhasilan Ramadan kita bukanlah dilihat dari seberapa lelah kita beribadah di bulan Ramadan, melainkan
seberapa istiqamah kita di bulan setelah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin." Akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani. Hamba Rabbani adalah mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang waktu. Adalah mereka yang senantiasa istiqamah kepada Allah sepanjang waktu. Hamba Rabbani bukanlah hamba yang Ramadhani. Hamba yang hanya taat di bulan Ramadan lalu kembali lalai di bulan lainnya. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan makna Rabbani dalam tafsirnya. Ar-Rabbani huwa alladhi yajma' bainal ilmi wal amal wa ta'limin nas. Hamba Rabbani adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalan serta mengajarkannya kepada sesama manusia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menjelaskan tafsir surat Al-Imran. Beliau mengutip nasihat dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kunu rabbaniyin wa la takunu am'ah." Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani dan janganlah kalian menjadi orang yang hanya ikut-ikutan. Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwasanya hamba Rabbani adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya serta membimbing manusia dan juga istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Dan yang juga menjadi pertanyaan kita bersama adalah bagaimana caranya agar kita dapat menjadi hamba yang rabbani, hamba yang senantiasa istiqamah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal utama yang harus kita jaga agar kita dapat menjadi hamba yang rabbani, hamba yang senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa menjaga salat. Karena salat merupakan tiang agama. Karena salat merupakan hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah." Hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba hari kiamat nanti adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya benar, maka benarlah seluruh amalannya. Namun, apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Dan juga salat merupakan sebab seorang hamba terhalang dari perbuatan fahish dan juga mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kita lihat bagaimana para ulama rahimahumullahu taala menjaga salat mereka. Riwayatkan bahwasanya Al-Imam Sa'id Ibn Al-Musayyib rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Ma fatatni shalah fi jamaah mundu arba'ina sana." Demi Allah, aku tidak pernah luput untuk salat berjamaah selama 40 tahun. Subhanallah jamaah sekalian. 40 tahun tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Dan kita hari ini baru saja terlepas dari bulan Ramadan, kurang lebih setengah bulan. Namun yang patut kita tanyakan adalah masihkah kita istiqamah melaksanakan salat berjamaah? Kemudian yang kedua, hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Bayangkan jamaah sekalian, di saat manusia sibuk dengan hisabnya masing-masing, Al-Quran bacaan kita akan datang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, sudahkah kita memberikan kesempatan bagi Al-Quran untuk membela kita kelak di yaumil akhir? Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam beramal.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Bisa jadi ibadah yang kita kerjakan selama ini bukanlah ibadah yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibadah tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya setiap kita memperhatikan apakah ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sekecil apapun yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah." Bisa jadi suatu amalan terlihat remeh, terlihat kecil, namun menjadi besar di sisi Allah disebabkan niatnya. Dan sebaliknya, warubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Dan bisa jadi suatu amalan besar di hadapan manusia namun remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala karena amalan tersebut tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ibadah yang dibangun tidak untuk Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan diterima karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan juga istiqamah. Para ulama rahimahumullah taala menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwasanya maksud ayat tersebut adalah hamba diperintahkan untuk senantiasa ikhlas memurnikan tujuan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Teringat saya ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, "Ma 'allajtu syai'an ashaddu 'alayya min qalbi li'annahu yataqallabu 'alayya." Tidak ada suatu hal yang lebih berat, lebih susah aku perbaiki daripada niat di hatiku karena niat tersebut selalu berubah-ubah. Kalau saja Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang kita kenal bagaimana waraknya, bagaimana amalannya, masih saja kesulitan menjaga niatnya, maka bagaimana dengan kita ini? Oleh karenanya, tiada daya dan upaya melainkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Allah bukanlah berarti tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Namun istiqamah bermakna adalah seorang hamba setiap kali terjatuh dalam kesalahan, dia segera bangkit. Istiqamah juga bukan berarti bermakna seorang hamba yang sempurna, akan tetapi hamba tersebut senantiasa berjalan meskipun tertatih. Oleh karenanya, waktu semakin dekat, ajal semakin dekat. Oleh karena hal tersebut, maka wajiblah kita melakukan hal istiqamah tersebut agar kita kelak dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu, istiqamah dan beribadah pada Tuhanmu hingga datangnya kematian kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua
hamba-hamba yang rabbani, hamba yang senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah taala. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد كما أمركم الله بذلك فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سودان وفي كل مكان اللهم فرج كروبهم اللهم فرج كروبهم وكن لهم معينا ونصيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيموا الصلاة